kembali lagi ke YouTube channel saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang resolusi bank oleh lembaga penjamin simpanan. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Nama saya Mega Dona Gultom, NIM saya 20400 550. Dosen pengampu saya Bu Diana Napitupulu. Eksistensi perbankan sebagai lembaga internasional di Indonesia. Perbankan dikategorikan atas dua jenis. Yang pertama, Bank Umum dan BPR. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menjelaskan bahwa usaha bank umum meliputi yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dan yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Yang kelima, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Yang keenam, ada menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjam dana kepada bank lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun menggunakan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. Selanjutnya, ada konsep bank dalam pengawasan dan bank gagal. OJK yang dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasannya akan menetapkan 3 bentuk status. Yang pertama itu normal surveillance, yang kedua itu intensive surveillance, yang ketiga special surveillance. Sesuai dengan ketentuan perbankan, melihat ketentuan pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang mengatur lembaga penjamin simpanan, menjelaskan yang pertama itu menyelesaikan bank gagal yang tidak berdampak sistematik dilakukan dengan melakukan penyematan atau tidak melakukan penyematan terhadap bank gagal yang dimaksud. Yang kedua itu penanganan bank gagal yang berdampak sistematik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham. Selanjutnya, kita masuk kepada sejarah penjaminan simpanan di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1998, pemerintah membentuk suatu lembaga yang disebut sebagai Badan Penyihatan Perbankan Nasional yang bertugas melakukan pelaksanaan penjaminan sampai 27 Februari 2004, sebagaimana diputuskan oleh Presiden melalui Kepres nomor 17 tahun 2004. Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Menteri Keuangan dapat membentuk unit pelaksana menjamin pemerintah dalam lingkup Departemen Keuangan. Akibat perekonomian dari industri keuangan yang mengalami perkembangan, maka Bank Indonesia melakukan persetujuan Dewan Moneter dapat melakukan perubahan terhadap batas maksimum simpanan uang yang dijamin dan juga besar penetapan premi. Sehingga kemudian keluarlah beberapa kebijakan yang sekiranya dapat memulihkan kembali kepercayaan masyarakat, yaitu dengan hadirnya Kepres nomor 626 tahun 1998 yang mengatur jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum. Kepres nomor 193 tahun 98 yang mengatur jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum dan Kepres nomor 95 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas keputusan Presiden nomor 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap pembayaran bank umum. Nah, selanjutnya kita akan membahas penjaminan simpanan di Indonesia. Pada pasal 37B Undang-Undang 10 tahun 2000 tahun 1998 dijelaskan bahwa pendirian LPS diatur lebih lanjut dalam PP nomor kajian dan telah Pokja tersebut menghasilkan pengaturan dan pendirian bahwa kurang memadai jika pendirian LPS hanya dilakukan melalui PP saja, melainkan perlu dituangkan dalam bentuk undang-undang sehingga pelaksanaan dan realisasi penjaminannya menjadi lebih efektif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang resolusi bank di Indonesia. Nah, apa itu resolusi bank di Indonesia? Nah, dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004, sebelum suatu bank dikategorikan sebagai gagal, maka bank tersebut dikategorikan sebagai bank gagal, maka bank tersebut sebagai bank bermasalah. Bank bermasalah dalam hal ini merupakan bank yang
bank yang oleh OJK dikriteriakan sebagai bank dalam pengawasan khusus, bukan lagi masuk pengawasan intensif atau pengawasan moral. Nah, selanjutnya, bank gagal dalam terminologinya dibedakan atas dua. Yang pertama itu ada bank gagal struktural, yang merupakan kategori bank gagal yang kondisinya mengalami kemunduran atau semakin parah. Nah, dalam menyebabkan sewaktu-waktu, eksistensi bank tersebut menjadi terancam, seperti menentukan tingkat kesehatan kualitas aktif produktif bank yang cukup besar yang dialami oleh bank tersebut, serta semakin memburuknya. Dan yang kedua itu bank gagal non-struktural. Nah, di sini bank gagal non-struktural ini adalah bank yang kegagalannya atau kebanyakan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti kondisi perekonomian globalnya yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa dapat diprediksi sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana peran LPS dalam upaya menangani bank gagal di Indonesia. Nah, LPS dibentuk dengan tujuan yang ada 4. Yang pertama itu tujuannya memberikan guarantee kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank dan juga untuk mempunyai akses kepada kondisi keuangan bank. Dan yang kedua itu ada mendorong nasabah besar dan kreditur untuk melakukan monitoring terhadap keuangan bank serta melakukan peningkatan terhadap disiplin pasar. Nah, yang ketiga itu ada menciptakan skim baku terkait penyelesaian masalah dalam dunia perbankan. Keempat, yang terakhir membatasi intervensi pemerintah terkait resolusi bank. Nah, LPS dalam fungsinya dapat berkaitan dengan keamanan dan kesehatan bank. LPS pun dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawasan sektor perbankan dengan memantau balance sheet atau neraca, monitoring praktik loan yang dilakukan oleh bank, serta bentuk-bentuk strategi investasi yang bertujuan untuk melihat tanda-tanda terjadinya financial distress yang bisa menjurus kepada terjadinya kebangkrutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bank gagal yang berdampak sistematik. Selain istilah bank gagal tidak berdampak sistematik, terdapat juga bank gagal yang berdampak sistematik. Istilahnya bank sistematik di pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan ialah suatu bank yang karena kurang aset, modal, dan juga kewajiban luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, serta berkaitan dengan sektor keuangan. Lainnya dapat mengakibatkan gagalnya sebagai atau keseluruhan bank lainnya atau sektor jasa keuangan, baik dari segi operasional maupun finansial, jika bank tersebut mengalami gangguan atau kegagalan. Nah, dalam hal ini LPS berwenang ada 3, yaitu yang pertama itu LPS di sini mengambil ahli dan menjalankan segala hak dan kewenangan pemegang saham bank sistematik, termasuk hak dan kewenangan RUPS. Dan yang kedua itu di sini LPS berwenang untuk menguasai atau mengelola aset dan kewajiban bank sistematik. Dan yang ketiga itu di sini LPS berwenang untuk meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan juga mengubah setiap kontrak yang mengikat bank sistematik dengan pihak ketiga dan merugikan bank sistematik. Nah, baik, di dalam materi resolusi bank oleh lembaga penjamin simpan pinjam, saya telah menjelaskan beberapa instansi perbankan sebagai lembaga internasional di Indonesia. Saya juga telah menjelaskan konsep bank dalam pengawasan dan bank gagal, dan saya juga telah menjelaskan sejarah dari pinjaman simpanan di Indonesia, dan saya juga telah menjelaskan resolusi bank di Indonesia. Baik, sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.